Pak Sekda Hmm. di posko tanggap darurat korban banjir di mana yang bertempat di Balai Desa Kaliberwetan itu ya. Waktu kami tim turun di lapangan, ternyata juru masaknya itu banyak dari kalangan pejabat Banyuwangi. Hmm. Mulai dari ibu-ibu di kecamatan sampai di Pemkab Banyuwangi. Ini apakah memang instruksi dari kabupaten, dari Pemda atau bagaimana? Ya, jadi saat malam kejadian itu jam 10.11, kebetulan kami ada di Dinas Luar Kota, ada laporan, kami langsung membuat perintah, ya, perintah melalui kinerja, ada WA grup kinerja. Di situ sudah kami instruksikan bahwasanya koordinator harus BPBD, harus, karena biar jelas, karena yang mencatat administrasi, Tupoksinya ya. ya, BPBD sebagai koordinator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian SKPD yang lain kami instruksikan, satu, misalkan Dinas PU Pengairan, Dinas PU Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, kemudian ada Dinas Sosial, kemudian ada Dinas Kesehatan, kemudian ada Dinas Pertanian, ya, kemudian kecamatan, ya, ada lagi desa. Jadi di situ sudah saya share tugasnya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan ini pengalaman saat itu kita nangani bencana banjir yang ada di Sobo dan Sutri. Itu kan langsung buat dapur umum, buat Termasuk dapur umum, poskonya pas ya. pokonya, kemudian ada tukang masak tagananya kan seperti itu. Hmm. Ini salah satu SOP kita yang sudah kita bangun. Jadi intinya kita membentuk namanya super team, bukan Superman ya. Super tim ya. Nah, super team inilah menjadi kolaborasi. Kita tidak boleh ego sektoral, ya, tidak boleh, dan kita juga memberikan menerima saran masukan dari semua pihak. Kita tidak boleh marah. Misalkan kemarin kami ada yang memberikan saran masukan atau bahkan orang yang barangkali kurang percaya terhadap kita, bahasanya bantuan banyak kok nggak segera Nyampe didistribusikan, ya. nggak nyampe. Itu saya sampaikan ke BPBD, kemudian sama Pak Camat. Ya, ternyata di sana itu sudah disampaikan, tapi bertahap. Kebutuhan masyarakat Bergulir apa? juga Iya, ya. bergulir. Tapi kan tidak serta-merta nanti nggak ada disebutkan, kita kan tanggung jawab secara administrasi. Barang yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kan seperti itu, jenis yang dibantu apa, sembako, atau mungkin terkait dengan kebutuhan sabun dan sebagainya, kan seperti itu. Ya. Kita harus ditata administrasinya. Jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat, bantuan kepada yang bersangkutan, tapi kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Kan jangan sampai ada image yang demikian. Makanya unsur kehati-hatian kita harus kedepankan, unsur administrasi kita perhatikan, tanggung jawab kita itu. Sehingga kalau ada orang tanya jumlahnya berapa yang masuk, benar-benar distribusi kepada yang bersangkutan itu akan nyata dan jelas gitu sih. Itu artinya instruksi itu termasuk pengerahan pegawai-pegawai untuk membantu secara tenaga maupun juga Tuh. membantu Iya. barang-barang atau benda ya Pak ya? Iya, itu otomatis itu. Kami itu kalau menggerakkan di kinerja, itu kepala dinasnya sudah menginstruksikan kepada anak buahnya, misalkan yang saya tahu yang dulu kebetulan kami DPU lama ya, itu misalkan kami tugaskan, ya saya menentukan anak buah saya mulai dari kepala bidang yang sesuai bidangnya, misalkan Bina Marga yang punya alat ekskavator, mini ekskavator, ada dump truck, itu silakan segera gerak ke sana. Kemudian ada jet pump ya untuk nyemprot Ya, itu ya, tangki air pembersihan itu ya. itu sudah kita siapkan. Nah, kemudian itu bagian untuk membersihkan lokasi. Kemudian yang kedua, kan ada ada bangunan yang rusak. Itu bagian cipta karya. Bidang cipta karya kamu turun survei itu. Berapa kerugian yang kira yang rusak? Dihitung volumenya berapa, jumlahnya berapa, anggarannya berapa, nanti diidentifikasi. Sehingga di situ akan terukur. Sudah ada anak sendiri, ada tugasnya masing-masing. Nanti dikumpulkan di kepala dinas, nanti kalau dinas akan melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi lagi. Jadi sudah terstruktur, sudah terbentuk kita ini kok. Oke,
Gitu. Secara umum Pak Sekda, Hmm. bantuan yang dipersiapkan nominalnya itu untuk semua lini itu berapa yang dipersiapkan oleh Pemda ini? Nah, ini masih dihitung ya, masih Mhm, dihitung dengan teman-teman karena ini kalau di Kalibaru ini kan terkait dengan lokasi. mhm. Lokasinya di mana, direlokasi di mana Oh, masih tempat cari ke tempat iya, ya? itu kan harus kalau direlokasi ke tempat yang baru otomatis harus ada jalannya, kan harus ada, air bersihnya, kan gitu. Heeh. Kemudian yang berikutnya ada fasum-fasosnya, misalkan berapa rumah, misalkan di situ ada musholanya dan sebagainya, itu kan harus dihitung dulu secara Mhm. komprehensif. Sementara pandangan pilihan di daerah mana nanti? Eee, Mungkin daerah segitu ada pihak perkebunan apa di situ ya. Heeh, oh Ya gitu. daerah perkebunan situ aja, nggak Oh, jauh-jauh ya dari nggak situ. usah jauh dari situ, yang penting Iya, posisi strategis dan aman gitu ya. strategi aman Mhm, dan masyarakat juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu kalau saya mhm, sih, gitu sih. oke oke. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan Pak Sekda buat masyarakat terutama terdampak banjir atau yang lainnya? Ya pesan saya, mohon dengan hormat masyarakat Kabupaten Banyuwangi lebih waspada terhadap kondisi alam seperti ini. Pertama hujan ekstrim, kan gitu. Yang kedua, ya menjaga lingkungan supaya terhindar daripada, mara bencana. Dan yang ketiga mudah-mudahan kita juga selalu berdoa supaya kita selamat dan sehat. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Sekda. Ya. Mudah-mudahan ini ada kemanfaatan buat semuanya. Amin Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kita lihat suasana seperti apa dampak banjir di Kalibaru ya di tayangan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.